Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Ashari dari kelompok 7, ingin memaparkan hasil dari materi saya yang berjudul Akad Percampuran dan Produk-Produknya Mata Kuliah Hukum Perikatan dengan dosen Dr. Muzalifah SPDI MSI. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai definisi akad percampuran atau ikhtilat. Akad berasal dari bahasa Arab al-aqad yang artinya perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Akad diartikan juga sebagai tali yang mengikat karena adanya ikatan antara orang yang melakukan akad. Sedangkan secara bahasa, campur diartikan sebagai menggabungkan atau mencampurkan. Percampuran tersebut adalah mencampurkan aset menjadi satu kesatuan yang kemudian kedua belah pihak menanggung resiko dari kegiatan usaha yang telah mereka lakukan dan saling membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Bisnis yang dijalankan dalam akad percampuran biasanya bersifat investasi, sehingga tidak memberikan kepastian imbalan dari awal. Imbalan yang diperoleh biasanya bersifat positif, negatif, atau bahkan nol. Akad percampuran dalam hukum Islam dinamakan dengan syirkah atau musyarakah, yang secara bahasa, syirkah diartikan sebagai ikhtilat yang artinya percampuran. Pengertian syirkah yaitu kerjasama antara dua orang maupun lebih, keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama. Hasil keuntungan tersebut akan diatur sama halnya dengan mudharabah sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian atau seperti halnya yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai bagi hasil. Selanjutnya, dasar hukum syirkah. Dasar hukum syirkah pada umumnya adalah mubah atau boleh. Hal ini dikarenakan dibiarkannya praktek syariah oleh Nabi Muhammad SAW yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim pada saat itu. Terdapat dalil Al-Quran dan hadis yang menerangkan syirkah antara lain, kebanyakan dari orang yang bersyirkah itu tidak adil kepada orang lain, kecuali mereka yang percaya pada apa yang benar. Quran Surat Syad ayat 38. Imam Al-Bukhari mengatakan, apa yang Abu Manhar pernah katakan, syirkah saya dan saya pernah membeli barang secara tunai dan hutang. Kemudian kami didatangi oleh Bara bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Beliau pun menjawab, aku dan Zaid bin Arkab juga mempraktekkan hal tersebut. Setelah itu, kami bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dengan tindakan kami tersebut. Beliau pun berkata, tolong bawa pulang apa yang Anda hasilkan dengan uang tunai dan kembalikan apa yang Anda beli dengan hutang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya, rukun syirkah. Menurut para ulama, ada beberapa rukun syirkah yang meliputi beberapa hal, antara lain, yang pertama sigat atau ijab dan qabul. Adapun syarat sah dan tidaknya akad syirkah tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan juga kalimat akad yang hendaknya mengandung arti izin untuk membelanjakan barang syirkah dari perseronya. 2. Al-aqdain atau subjek perikatan. Orang yang berakal, balik, dan merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra yang diharuskan berkompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan. 3. Mahallul aqad, yang artinya objek perikatan. Objek perikatan meliputi modal ataupun kerjanya. Modal yang disertakan dalam suatu perserikatan bisa berupa modal yang diberikan dengan uang, tunai, emas, perak, atau nilai yang sama. Syarat syirkah. Yang pertama adalah sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik harta maupun dengan yang lainnya. 2. Sesuai dengan pertalian dengan syirkah mal, bahwa modal yang dijadikan sebagai objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran seperti rial dan rupiah, lalu yang dijadikan sebagai modal haruslah harta pokok. Yang ketiga, sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufawaddah, disyaratkan seperti modal pokok harta dalam syirkah mufawaddah yang harus sama. Yang keempat, syarat-syarat bertalian dengan syirkah inan, sama dengan syirkah mufawaddah.
Objek akad percampuran. Adapun objek akad percampuran dalam fikih dibedakan kepada dua bagian, yaitu ain atau real asset berupa barang dan jasa, serta dain atau finansial aset yang berupa uang dan surat berharga. Namun, secara lebih rinci, objek percampuran dapat diidentifikasikan ke dalam tiga jenis percampuran, seperti percampuran real asset atau ain dengan real asset ain, percampuran real asset ain dengan finansial aset dain, dan percampuran finansial aset dain dengan finansial aset dain. Selanjutnya, produk akad percampuran. Adapun produk yang terdapat dalam akad percampuran antara lain, yang pertama ada musyarakah atau syirkah, yang secara bahasa artinya adalah percampuran atau ikhtilat, yang merupakan percampuran antara suatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan. Secara terminologi, para ahli fikih memberikan definisi yang beragam, tetapi secara substansi memiliki kesamaan di mana kerjasama usaha antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tersebut. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 2. Syirkah al-inan yang merupakan kerjasama yang dilakukan antara dua orang maupun lebih yang besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus sama nominalnya. Setiap anggota memiliki hak penuh untuk aktif dalam mengelola usaha, namun yang bersangkutan bisa menggugurkan hak tersebut. Yang ketiga, syirkah al-mufawaddah yang merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih di mana besarnya penyertaan modal dari setiap anggota yang identik. Lalu setiap anggota menjadi wakil dan penjamin atau kafil yang akan dibagi partner yang lainnya, sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pembagian keuntungan dapat didasarkan atas presentase modal masing-masing. 4. Syirkah al-amal yang merupakan kerjasama yang dilakukan antara dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara kolektif atau bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. 5. Syirkah al-wujuh yang merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mengandalkan wujuh yang artinya reputasi, prestasi, wibawa, atau nama baik, dan tidak ada keterlibatan dana di dalamnya. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang mengenai materi saya yang berjudul akad percampuran atau ikhtilat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.